Gamepad Hall Effect Joystick support 3 jenis koneksi, dapat casing dan harganya cuma 200 ribuan. Kalau aku sih gak usah cari gamepad lain, langsung ambil ini aja. Ini adalah Gamester Nova Elite dan ini pengalamanku dengan gamepad yang satu ini. Dari packagingnya ini tidak ada yang spesial, dia cuma kardus seperti ini, mungkin untuk menekan budget ya. Dan saat dibuka, kita cuma dapat gamepad yang ada di dalam casingnya, dan di dalamnya juga ada USB dongle. Tidak ada buku manual dan juga tidak ada kabel USB. Impresi pertamaku, gamepad ini ringan dan nyaman dipegang untuk aku yang tidak pernah menggunakan gamepad dengan layout seperti ini. Untuk segi desain dan ukurannya, dia mirip dengan Xbox controller. Desainnya minimalis dan yang terpenting bagiku adalah desainnya tidak norak. Bahannya plastik dan menurutku biasa aja, tidak ada yang istimewa untuk build quality-nya. Warnanya aku ambil yang ini, ada juga warna putih dan beberapa warna lainnya. Bobotnya ringan. Selain desainnya, penempatan tombol pada Gamester Nova Elite ini juga menggunakan layout Xbox controller, yang mana ini pertama kalinya aku menggunakan layout gamepad seperti ini. Dan ternyata layout seperti ini sangat nyaman untuk digunakan. Saat memegang gamepadnya itu terasa natural dan enak dipakai untuk waktu yang lama jika dibandingkan gamepad lain yang aku pakai. Karena ini gamepad dengan layout Xbox pertamaku, aku pikir ukurannya itu bakal lumayan besar ya. Tapi ternyata gak jauh berbeda dengan gamepad IPEGA PG9076 dari segi ukurannya. Selain itu, jika dibandingkan dengan gamepadku yang ini, IPEGA PG9167, ukuran Gamester Nova Elite ini lebih portable untuk dibawa kemana-mana. Di paket pembelian Nova Elite ini, kita juga mendapatkan sebuah casing. Dengan begitu, bisa kita masukkan saja ke dalam tas tanpa perlu khawatir tertekan barang saat ada di dalam tas. Jadi untuk portabilitasnya, menurutku ini bagus banget. Dan casingnya ini adalah salah satu alasan kenapa aku memilih gamepad ini dibandingkan gamepad lain di harganya. Karena aku pribadi pengen sebuah gamepad yang bisa aku bawa kemana-mana tanpa harus khawatir terjadi sesuatu saat ada di dalam tas. Untuk konektivitasnya, seperti aku sebutkan di awal, gamepad ini bisa menggunakan 3 jenis konektivitas yang berbeda. Bisa Bluetooth, dongle, dan juga kabel. Meskipun kita tidak mendapatkan kabel di pembeliannya. Selain itu, gamepad ini juga support berbagai device seperti Android, PC, dan juga Nintendo Switch, bahkan PS4 dengan software update melalui aplikasi Gamester. Aku menggunakan gamepad ini kebanyakan untuk bermain game emulator di HP Android. Dan juga aku bahkan main game emulator PC di Android menggunakan gamepad ini. Dan selama aku menggunakannya, tidak pernah ada masalah sama sekali. Buat kalian yang belum tahu kalau kita bisa main game PC di Android, kalian bisa tonton videoku yang ini atau link di pin komen. Rata-rata aku menggunakan gamepad ini untuk bermain game dan emulator di HP Android. Dan untuk pairing ke Android, kalian cukup tekan tombol ini dan A untuk mengaktifkan mode pairing ke Android. Untuk cara pairing lainnya, kalian bisa lihat gambar ini. Untuk latensinya, jujur aja aku bukan tipe yang terlalu peka terhadap hal begituan. Tapi aku akan mencoba mengetesnya dengan caraku sendiri. Untuk tesnya, aku akan menggunakan game Super Mario dan menekan tombol untuk loncat, kemudian akan kita lihat responnya di slow motion. Jika dibandingkan dengan gamepad IPK yang ini, untuk mode Bluetooth itu perbandingannya seperti ini. Bagaimana menurut kalian? Kalau menurutku, ini salah satu gamepad paling enak yang pernah aku pakai ya. Untuk sticknya, dia sudah menggunakan Hall Effect Joystick. Jadi seharusnya secara teori, dia tidak bakal terjadi drift di joysticknya. Buat kalian yang belum tahu apa itu drift pada joystick, itu biasanya membuat joystick kita gerak sendiri padahal tidak kita apa-apakan. Dan untuk gamepad biasa yang belum menggunakan Hall Effect Joystick, punya kemungkinan besar akan terjadi kasus drifting seperti itu.
Dan ini juga terjadi di IPEGA PG9076 ku yang akhirnya aku ganti sendiri joysticknya menggunakan joystick untuk PS3. Selain itu, joystick yang sudah menggunakan Hall Effect juga mempunyai circularity yang baik. Untuk D-pad-nya, aku orang yang suka sekali dengan D-pad dari Anbernic RG35XX ini. Dan D-pad di Nova Lite ini menurutku sedikit lebih padat saat ditekan dibandingkan D-pad RG35XX. Tapi masih jauh lebih nyaman dibandingkan gamepadku yang lainnya. ABXC-nya menurutku nyaman, lumayan clicky, dan tidak mendem seperti beberapa gamepadku yang lain. Untuk triggernya, dia tipe yang punya tingkat kedalaman saat ditekan. Jadi buat kalian yang suka main game balapan, ini mungkin cocok untuk kalian. Triggernya masih menggunakan trigger biasa, bukan Hall Effect trigger. Tapi menurutku ini sesuatu yang wajar kalau kita melihat harganya. Kalau kalian ingin ada yang Hall Effect triggernya, kalian bisa ambil yang Gamester Nova biasa. Selain menggunakan Hall Effect trigger, Gamester Nova punya lebih banyak fitur dibandingkan yang versi Lite ini. Seperti HD Rumble, yang dibandingkan Nova Lite ini cuma punya vibration biasa. Dan juga ada gyro sensornya. Cocok jika kalian menggunakan gamepadnya untuk bermain game di Nintendo Switch. Untuk vibrationnya, kita bisa memilih seberapa kuat getarannya dengan menekan tombol M plus D-pad atas untuk memperkuat getarannya, dan D-pad bawah untuk getaran yang lebih rendah. Dan juga kita bisa mematikan getaran itu di gamepad ini. Untuk perbandingan setting getarannya itu seperti ini. Untuk dead sound analognya ini menurutku sangat rendah dibandingkan gamepadku yang lainnya. Untuk baterai life-nya sendiri, kalau dari klaim itu dia mampu bertahan hingga 10 jam dan membutuhkan 2 jam untuk chargingnya. Sejauh ini dari awal pembelian aku belum cas baterai ini sama sekali. Dengan durasi aku gunakan setiap harinya itu rata-rata 1 jam penggunaan per hari. Bagiku pribadi tidak ada masalah dengan baterai life-nya. Aku sering bermain game sebelum tidur itu bisa lebih dari 1 jam, dan menggunakan gamepad ini selama itu aku tidak pernah merasa terganggu dengan posisi megang gamepad ini. Untukku pribadi, gamepad ini enak digunakan untuk waktu yang lama. Posisi tangan natural dan gripnya itu pas di tanganku. Tapi sebenarnya akan lebih nyaman lagi jika ada tekstur di bagian gripnya ini. Tapi itu bisa jadi karena sebelumnya aku biasa menggunakan gamepad teleskopik seperti ini, yang jujur aja sangat tidak nyaman untuk dipakai terlalu lama. Mulai dari gripnya yang maksa dan posisi jari yang tidak natural. Untuk penempatan triggernya juga pas dan tetap nyaman saat aku gunakan bermain game FPS seperti Call of Duty Black Ops di Dolphin. Sebelum aku memutuskan membeli gamepad ini, aku sudah banyak melakukan riset terhadap gamepad lainnya di harga 200.000. Jujur, bagiku itu adalah keputusan yang mudah untuk memilih Gamester Nova Lite ini. Hall Effect joystick, multi connection yang bahkan bisa digunakan di PS4 dengan software update, dapat dongle, dapat casing, dan desain gak norak. Untuk harga yang diberikan, hampir tidak ada yang bisa aku komplain dari Gamester Nova Lite ini. Untuk kalian yang mungkin mencari fitur lebih seperti tombol tambahan di belakang gamepad, gyro, dan juga Hall Effect trigger, bisa coba lihat Gamester Nova yang biasa, yang harganya itu sedikit lebih mahal, kalau nggak salah beda 100.000 dibandingkan versi Lite ini, atau kalian bisa cek brand lainnya. Dan untuk kalian yang ingin menggunakan gamepad ini spesifik untuk HP, aku belum menemukan klip yang bisa dipakai di Gamester Nova dan Nova Lite ini. Dan mungkin itu bisa jadi sebagai bahan pertimbangan kalian. Cuma kalau yang kalian cari itu sama sepertiku, kalian bisa langsung ambil gamepad ini. Menurutku sangat recommended di harganya. Sebenarnya ada yang jual lebih murah, tapi setelah aku tanyakan ke sellernya itu dia cuma gamepad saja tanpa casing dan nggak dapat dongle. Kalau kalian mau beli Gamester Nova Lite ini, aku sarankan ambil yang dapat casing dan dongle-nya. Sekian pengalamanku menggunakan Gamester Nova Lite ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di videoku selanjutnya.